Selanjutnya adalah ragam yang pertama dari sistem struktur vektor aktif, yaitu struktur rangka datar atau flat truss. Nah, ada apa saja sih macam-macam tampilan dari rangka datar atau flat truss ini? Yang pertama, ini dibagi dua sebetulnya. Ada yang fungsinya sebagai atap dan ada yang fungsinya sebagai lantai. Sebetulnya ini lebih ke pemanfaatan saja sih. Ada bisa membuat fungsi atap. Kalau kita tahu ya bahwa secara umum memang untuk atap, tetapi bisa juga loh struktur bentang lebar. Ini dalam ini karena strukturnya bentang lebar sehingga bisa dimanfaatkan untuk lantai juga gitu ya. Jadi kita bukan hanya bicara bentang lebar itu dari sisi bangunan yang sudah jadi satu bangunan, tetapi di dalamnya ada unit-unit ya, ada lantai, ada atap ya, ada struktur bawah seperti itu. Nah, yang kita pelajari adalah struktur bentang lebar bisa dipakai untuk atap dan juga lantai. Kita sudah tahu di bab awal ya. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada top chord system, jadi selalu di atasnya ada rangka, ada batang ya, kemudian ada bottom chord, itu di kebalikannya. Kemudian ada two chord system, jadi atas dan bawah, dan juga ada cambered ya. Nah, ini sebetulnya hanyalah tampilan atau susunan formasi dari batang-batang. Nah, kita bisa lihat sesuaikan juga dengan desain yang ingin kita tampilkan. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah untuk fungsi lantai. Sebenarnya sama juga seperti di fungsi atap ya, ada yang top chord, bottom chord, kemudian two chord system, kemudian cambered ya. Kemudian ada juga kita pernah belajar ya pada saat tension ties, di mana ada yang model dijepit jadi rangkanya. Jadi ini sebenarnya rangka biasa saja ya, two chord ataupun double chord gitu, tapi yang rata ya. Kemudian dia dijepitkan pada struktur utama di sebelah sini. Jadi sistemnya jepit. Nah, sedangkan yang lainnya adalah adanya tumpuan di kedua ujung. Sedangkan yang bawah itu dijepitkan, dan itu juga bisa jadi sifatnya cantilever. Nah, contoh ini juga sudah pernah disampaikan pada saat pembelajaran tentang tension ties. Jadi artinya sistem ini itu sudah, kalau di bab yang sebelumnya sistem struktur atas bentuk aktif itu kan cenderung untuk atap saja ya, dan juga pelingkup bangunan. Sedangkan pada sistem rangka vektor ini bisa digunakan selain untuk fungsi atap, tetapi juga untuk fungsi lantai juga gitu. Nah, kita masuk ke ragam apa saja sih contoh bangunan apa saja sih yang menggunakan struktur rangka datar. Ada satu juga yang menarik adalah Pompidou Center ya. Pompidou Center itu menggunakan rangka itu sebenarnya bangunan bertingkat ya, bangunan bertingkat, namun lantainya menggunakan sistem rangka flat truss. Itu menarik juga gitu. Nah, contoh yang pertama adalah Mont Cenis Training Academy di Jerman. Nah, ini kita bisa lihat di atapnya, ini sangat jelas sekali ya. Di bagian atas dia menggunakan flat truss, kemudian di ujungnya juga menggunakan flat truss sebenarnya. Nah, kita bisa lihat juga di potongannya ya, ini terpisah sebetulnya ya, nggak menyatu ya. Nah, nanti ini ditransmitted juga sebetulnya sebenarnya mirip-mirip ya, nanti ada yang menyambung, tetapi ini kita anggap saja dia terpisah. Jadi antara kolom dan struktur atap, rangka atap, dia sama-sama menggunakan flat truss, tetapi terpisah gitu. Kemudian kita lihat contoh bangunan yang lain yang menggunakan rangka datar, itu adalah Cinepolis Headquarter di Meksiko. Nah, ini menarik sekali, dua lantai di atas, yang paling atas itu dudukan begitu ya di atas struktur bangunan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian lantainya dia menggunakan rangka datar. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dia menggunakan bahan baja WF misalnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di lantainya juga menggunakan baja WF. Kita masih ingat juga di awal adanya sistem struktur yang diekspos ataupun disembunyikan. Nah, ini sangat terekspos dari luar. Lagi-lagi perhatikan juga soal klimatologi. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa lihat dari potongannya, bangunan yang atas
Masa bangunan yang menggunakan flat truss itu didudukkan di bawahnya itu ada bangunan yang juga sudah siap, kemudian didudukkan di atasnya gitu ya. Jadi kayak kebayang ya seperti kita menyusun kontainer gitu ya. Jadi kayak disusun di atasnya. Nah, seperti itu tampilannya. Nah, kemudian adalah contoh bangunan dengan struktur rangka datar yang dipakai di atap dan lantai. Jadi si sistem flat truss ini dipakai untuk atap dan lantai pada satu bangunan. Nah, ini contohnya. Nah, dia pada bagian ini lebih tepatnya yang atap menggunakan space truss ya, sepertinya nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini menggunakan space truss, sedangkan lantai atau struktur lantai ini atap itu menggunakan space truss, kemudian lantai juga space truss, dan untuk dindingnya itu yang menggunakan flat truss. Nah, sedangkan tadi yang saya sampaikan juga yang menggunakan untuk lantai juga adalah ada di Pompidou Center. Nah, itu bukan bangunan bentang lebar, namun itu bangunan bertingkat yang mana lantainya menggunakan flat truss. Nah, itu menarik sekali untuk kita ketahui lebih lanjut. Kemudian kita akan bahas ke ragam struktur yang selanjutnya.